Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Agusti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama, yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya. Pada gambar di samping, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kelompok kepentingan ini bisa terbentuk. Jadi, pada gambar di samping adalah gambar mahasiswa yang sedang melakukan demo. Pada saat mahasiswa melakukan demo, biasanya ada sekelompok orang yang berusaha mempengaruhi mahasiswa tersebut. Yang entah tujuannya untuk politik atau ada tujuan yang lain. Nah, sekelompok orang inilah yang disebut sebagai kelompok kepentingan. Karena mempunyai tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis kelompok kepentingan. Yang pertama, kelompok anomik, kedua, kelompok non-asosiasional, yang ketiga, kelompok institusional, dan yang keempat, kelompok asosiasional. Yang pertama adalah kelompok anomik. Kelompok anomik adalah kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Sebagai contohnya, persatuan pedagang yang akan digusur dan bersatu saat ingin digusur dengan cara berdemo. Kemudian mereka menghilang saat aspirasi mereka telah terpenuhi. Yang kedua yakni kelompok non-asosiasional, yakni kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam atau belum maju dan tidak terorganisir dengan rapi dan kegiatannya masih bersifat temporer. Contoh dari kelompok kepentingan ini misalnya Persatuan Warga Batak yang ada di Jakarta. Yang ketiga yakni kelompok institusional, yakni kelompok formal yang memiliki struktur, visi dan misi, serta tugas dan fungsi sebagai artikulasi kepentingan. Contohnya yakni Kapolri dan TNI Republik Indonesia, yang mana keduanya sama-sama mempunyai visi misi dan tugas masing-masing sesuai dengan kepentingannya. Dan yang keempat yakni kelompok asosiasional, yakni kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal. Sebagai contohnya yakni Ikatan Dokter yang ada di Indonesia. Selanjutnya yakni sifat dari kelompok kepentingan. Yang pertama bersifat independen, yang artinya dilakukan secara bebas tanpa ada intervensi. Yang kedua bersifat netral, yang artinya menjalankan eksistensinya tidak bergantung. Yang ketiga bersifat kritis, artinya menjalankan eksistensinya berdasarkan data, fakta, dan analisis yang mendalam dengan metode teknik analisis yang sahih. Dan yang keempat bersifat mandiri, yang artinya menjalankan eksistensinya dengan konsep diri, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri dan masyarakat luas. Selanjutnya yakni tujuan dari kelompok kepentingan. Yang pertama, untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya dari adanya dominasi oleh pemerintah atau negara. Yang kedua, untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya. Yang ketiga, untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan negara.
Dan yang keempat, untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua bidang. Jadi berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kelompok kepentingan memiliki kedudukan yang strategis dalam masyarakat, yakni sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Keberadaannya dapat mendinamisasikan sistem politik yang hakikatnya diwarnai dengan persaingan berbagai kepentingan untuk saling mempengaruhi. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.